Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinjani dari Mandua, Bandar Lampung. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang suhu dan kalor. Teman-teman tahu tidak apa itu suhu dan kalor? Oke, sebelum memasuki materi, kita akan membahas tentang suhu. Suhu adalah suhu. Menurut Nurdianto tahun 2009, suhu ialah suatu ukuran energi kinetik rata-rata dari suatu molekul. Apabila suhu tinggi, maka energi kinetik rata-rata pun akan besar. Oke teman-teman, tadi kita sudah belajar tentang pengertian suhu. Selanjutnya kita akan mengetahui apa itu alat pengukur suhu. Alat pengukur suhu adalah alat untuk mengukur suhu adalah termometer. Termometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur suhu ataupun alat yang digunakan untuk menyatakan derajat dingin atau panas suatu benda. Alat ini memanfaatkan termometrik dari zat, yaitu perubahan dari sifat-sifat zat yang disebabkan karena perubahan suhu dari zat tersebut. Pengukuran suhu suatu benda akan menghasilkan 4 satuan suhu, yaitu Celsius, Fahrenheit, Reaumur, dan juga Kelvin. Adapun perbandingan antara Celsius, Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin ialah 5:4:9:5. 1. Celsius. Titik beku pada pengukuran suhu Celsius adalah 0 derajat Celsius, dan titik air didih pada suhu Celsius adalah 100 derajat Celsius. Jadi, rentang pengukuran suhu pada satuan Celsius adalah 0 sampai 100 derajat Celsius. 2. Fahrenheit. Titik beku air pada pengukuran suhu Fahrenheit adalah 32 derajat Fahrenheit. Dan titik didih air pada suhu Fahrenheit adalah 212 derajat Fahrenheit. Jadi, rentang pengukuran suhu pada satuan Fahrenheit adalah 32 sampai 212 derajat Fahrenheit. 3. Reaumur. Titik beku air pada pengukuran suhu Reaumur adalah 0 derajat Reaumur, dan titik air didih pada suhu Reaumur adalah 80 derajat Reaumur. Jadi, rentang pengukuran suhu pada satuan Reaumur adalah 0 sampai 80 derajat Reaumur. 4. Kelvin. Titik beku pada pengukuran suhu Kelvin sebesar 0 derajat Kelvin, atau dikenal sebagai suhu nol mutlak karena tidak ada pergerakan molekul sama sekali. Titik didih air pada pengukuran Kelvin adalah 273 derajat Kelvin. Jadi, rentang pengukuran suhu pada Kelvin adalah 0 sampai 273 derajat Kelvin. Selanjutnya, kita akan belajar tentang kalor. Apa sih itu kalor? Kalor adalah menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, kalor adalah tenaga panas yang dapat diterima dan diteruskan oleh satu benda ke benda lain secara hantaran atau konduksi, penyinaran atau radiasi, atau aliran atau konveksi. Kalor memiliki satuan internasional, yaitu Joule, atau dapat dituliskan dengan huruf J. Satuan lain dari kalor adalah kalori, yang dapat dituliskan dengan huruf Kal. Untuk mengkonversi satuan dari Joule ke kalori atau sebaliknya menggunakan persamaan berikut. 1 kalori didefinisikan sebagai banyaknya kalor yang diperlukan untuk memasukkan sebanyak 1 kg air sebesar 1 derajat Celcius. Jadi, 1 kalor sama dengan 4,2 Joule dan 1 Joule sama dengan 0,24 kalori.
Pengaruh kalor terhadap suatu benda dapat dinyatakan sebagai berikut. 1. Kalor jenis. Kalor jenis adalah karakteristik suatu zat yang menunjukkan kemampuannya menyerap kalor. Untuk menentukan besaran kalor jenis setiap zat, bisa menggunakan rumus sebagai berikut. Dengan keterangan, I sama dengan energi kalor, C sama dengan kalor jenis, M sama dengan massa, delta T sama dengan perubahan suhu. 2. Kapasitas kalor. Kapasitas kalor adalah banyaknya energi yang diperlukan untuk menaikkan suhu zat sebesar 1 derajat Celcius. Secara matematis, kapasitas kalor dirumuskan sebagai berikut. Dengan keterangan, Q sama dengan energi kalor, C kapital sama dengan kapasitas kalor, C sama dengan kalor jenis, M sama dengan massa, delta T sama dengan perubahan suhu. 3. Azash Black. Pada tahun 1760, seorang ilmuwan asal Skotlandia yaitu Joseph Black berhasil merumuskan suatu konsep tentang aliran kalor dari dua zat yang berbeda suhu. Konsep itu disebut sebagai Azash Black. Azash Black menyatakan jumlah kalor yang dilepaskan oleh zat bersuhu tinggi sama dengan jumlah kalor yang diterima oleh zat bersuhu lebih rendah. Secara matematis dinyatakan sebagai berikut. Q lepas sama dengan Q terima. Oke teman-teman, kita sudah belajar tentang suhu dan kalor. Untuk menambah kemampuan kita, bagaimana kalau kita mengerjakan soal? Yuk, kita ikuti soal ini. Contoh soal. Sepotong besi 500 gram memiliki suhu 310 derajat Kelvin. Besi itu dibiarkan hingga mencapai suhu kamar sekitar 300 derajat Kelvin. Kalor jenis besi 450 Joule per kilogram derajat Kelvin. Hitunglah kalor yang dilepaskan. Yang ditanya, kalor yang dilepaskan atau Q. Rumusnya, Q sama dengan M dikali C dikali delta T. Kemudian, kita masukkan harga nilai dari rumus tersebut. 0,5 dikali 450 dikali min 10. Hasilnya, min 2250 Joule. Jadi, besi yang melepaskan kalor sebesar 2250 Joule. Contoh soal selanjutnya, massa 500 gram es bersuhu minus 12 derajat Celcius dipanaskan hingga bersuhu minus 2 derajat Celcius. Jika kalor es adalah 0,5 kalori per gram derajat Celcius, tentukan banyak kalor yang dibutuhkan dan nyatakan dalam satuan Joule. Pembahasan. Diketahui M atau massa dengan harga 500 gram. T1 atau perubahan suhu awal dengan harga minus 12 derajat Celcius. T2 atau perubahan suhu akhir dengan harga minus 2 derajat Celcius. Maka delta T dengan rumus T2 dikurang T1. Hasilnya min 2 dikurang min 12 sama dengan 10 derajat Celcius. C atau kalor jenis es dengan harga 0,5 kalori per gram derajat Celcius. Yang ditanya, Q atau kalor yang dilepaskan. Masih ingat tidak apa itu rumus Q? Rumus Q ialah M dikali C dikali delta T atau massa dikali kalor jenis dikali
perubahan suhu. Kemudian kita masukkan harga-harga dalam rumus tersebut. M 500, C 0,5, delta T 10. Maka 500 dikali 0,5 dikali 10. Hasilnya 2500 kalori. Ingat, soal yang diminta adalah joule. Maka 2500 kalori kita ubah menjadikan joule. Masih ingat 1 kalori ada berapa joule? 1 kalori adalah 4,2 joule. Jadi 2500 dikali 4,2 joule. Hasilnya 10.500 joule. Jadi kalori yang dilepaskan atau Q yang dilepaskan adalah 10.500 joule. Air bermassa 100 gram berada pada suhu 20 derajat Celcius dipanasi hingga mendidih. Jika kalori jenis air adalah 4.200 joule per kilogram derajat Celcius, tentukan jumlah kalori yang diperlukan dan nyatakan dalam satuan joule. Wah, masih sama nih sepertinya dengan soal yang sebelumnya. Masih bisa. Yuk, kita kerjakan. Pembahasan soal. Diketahui massa dengan harga 100 gram. 100 gram akan kita ubah menjadi kilogram. Maka hasil yang didapatkan adalah 0,1 kg. C atau kalori jenis air 4.200 joule per kilogram derajat Celcius. T1 atau perubahan suhu awal dengan harga 20 derajat Celcius. T2 atau harga suhu akhir adalah 100 derajat Celcius. Maka delta T adalah T2 dikurang T1 atau 100 derajat Celcius dikurang 20 derajat Celcius. Hasilnya 80 derajat Celcius. Yang ditanya Q atau kalori yang dibutuhkan. Masih ingat tidak dengan rumus Q? Rumus Q ialah M dikali C dikali delta T atau massa dikali kalori jenis dikali perubahan suhu. Kemudian kita masukkan nilai-nilai yang ada dalam rumus tersebut. M dengan harga 0,1 dikali C dengan harga 4.200 dikali delta T dengan harga 80. Jadi 0,1 dikali 4.200 dikali 80. Hasilnya 33.600 joule. Jadi kalori yang diperlukan dengan harga 33.600 joule. Es dengan massa 200 gram bersuhu minus 5 derajat Celcius. Dipanasi hingga suhunya menjadi minus 1 derajat Celcius. Jika kalori jenis es adalah 0,5 kalori per gram derajat Celcius, tentukan berapa kalori yang dibutuhkan dalam proses tersebut. Pembahasan. Diketahui massa atau M dengan harga 200 gram. C atau kalori jenis es dengan harga 0,5 kalori per gram derajat Celcius. T1 atau perubahan suhu awal dengan harga minus 5 derajat Celcius.
T2 atau perubahan suhu akhir dengan harga minus 1 derajat Celcius. Maka delta T dengan rumus T2 dikurang T1. Jadi minus 1 derajat Celcius dikurang minus 5 derajat Celcius. Hasilnya 4 derajat Celcius. Yang ditanya Ki atau kalor yang diperlukan. Masih ingat apa itu rumus Ki? Ya, rumus Ki adalah M dikali C dikali delta T. Yuk kita masukkan angka-angkanya. M dengan harga 200, C dengan harga 0,5, delta T dengan harga 4. Maka 200 dikali 0,5 dikali 4. Hasilnya 400 kalori. Jadi kalori yang diperlukan sebesar 400 kalori. Bagaimana teman-teman? Tadi kita sudah belajar tentang suhu, kalor, serta pembahasan soal. Untuk menambah referensi kalian bisa mencari di sumber yang lain. Sekian dari saya, Rinjani dari Mandua Bandar Lampung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.